Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-22 berdasarkan Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Mengikuti Yesus berarti memikul salib. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seseorang yang meninggal dunia dan jiwanya diantar ke api penyucian. Seorang malaikat bertugas mengantarnya ke sebuah padang. Di sana ada sebuah bukit yang penuh dengan salib. Malaikat itu berkata kepadanya, "Sebelum engkau kuhantar ke surga, engkau harus memikul semua salib di bukit sana dan membawanya kemari." Orang itu menggeleng-gelengkan kepala karena salib-salib itu terlalu banyak dan bukitnya agak jauh. Dia tidak bisa membayangkan entah berapa lama dia bisa memikul salib-salib itu karena dia hanya boleh memikul satu salib dalam satu perjalanan. "Saya tidak mengerti ini," dia mengeluh kepada malaikat itu. "Selama hidup di bumi, saya sudah memikul banyak salib. Mengapa engkau masih meminta saya untuk memikul salib-salib itu di sini?" Namun dengan tenang malaikat itu menjawab, "Memang benar bahwa selama hidup di bumi, engkau sudah memikul banyak salib. Akan tetapi, semua salib yang ada di bukit itu adalah keluhan-keluhan yang engkau sampaikan ketika engkau memikul salib. Setiap kali mengeluh, engkau mengirim satu salib ke bukit itu yang harus dipikul kembali setelah engkau meninggal." Orang itu kelihatannya bisa memahami penjelasan malaikat itu, sehingga ia pun mulai memikul salib itu satu demi satu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salah satu dari sekian banyak syarat untuk mengikuti Yesus, sebagaimana diutarakan oleh Yesus dalam Injil hari ini, adalah kemampuan untuk memikul salib. Setiap orang yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Matius bab 16 ayat 24. Ucapan Yesus itu mengandung makna yang dalam. Menyangkal diri berarti menyatakan tidak kepada diri sendiri dan menyatakan ya kepada Allah. Dengan kata lain, dia harus melupakan dirinya dan menjadikan Allah yang paling penting dalam hidup. Sementara itu, memikul salib berarti berkorban, tabah, rela menderita, dan bersedia meninggalkan kenyamanan hidup dan privilege karena telah mengikuti Yesus. Bagi kebanyakan orang, salib adalah beban, dan karena itu mereka berusaha menghindarinya atau mengelakkannya. Petrus pun demikian. Itulah sebabnya ketika Yesus memberitahukan mereka bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, Petrus menarik Yesus ke samping dan berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Matius bab 16 ayat 21 sampai 22. Jawaban Petrus itu dilatar belakangi oleh gambaran mereka yang keliru tentang kerajaan Allah. Para murid itu mengira bahwa Yesus akan membangun sebuah kerajaan di mana mereka menjadi orang-orang penting di dalam kerajaan itu. Itulah sebabnya mereka kadang-kadang bertengkar tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Itulah sebabnya pula mengapa Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, meminta kepada Yesus melalui ibu mereka supaya di dalam kerajaan yang akan datang itu seorang anaknya ditempatkan satu di sebelah kiri dan seorang lagi di sebelah kanan Yesus. Setelah menegur Petrus, Yesus menegaskan kembali 3 syarat untuk menjadi murid-murid Yesus, yakni menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Saudara-saudari terkasih, apa artinya menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus?
Pertama, menyangkal diri berarti menghalau dari diri kita pikiran-pikiran yang ingat diri, keinginan-keinginan dan kecenderungan yang tidak baik. Membersihkan dari hati kita keinginan-keinginan jahat dan membiarkan Allah bertahta di dalam hati kita. Kedua, memikul salib bersama Yesus berarti rela menanggung penderitaan dan kesakitan sebagai akibat dari mengikuti Yesus. Misalnya dengan berkorban karena membantu orang lain, menyumbangkan waktu, bakat, dan sedikit bantuan material bagi orang lain sampai kita merasa sakit, bukan karena kita memiliki kelebihan. Ketiga, mengikuti Yesus berarti kita hendaknya hidup seturut sabda Tuhan dengan mematuhi perintah-perintahnya sebagaimana tertulis di dalam kitab suci. Semoga sabda Tuhan pada hari ini menumbuhkan iman kita setiap kali kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.